Hello guys, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India dengan judul Manikarnika, The Queen of Jhansi. Film yang dirilis tahun 2019 ini disutradarai oleh Radha Krishna Jagarlamudi dan Kangana Ranaut. Film ini dibintangi oleh Kangana Ranaut, Jisoo Sengupta, dan Richard Kipp. Manikarnika berkisah tentang Ratu Laxmi Bai, salah satu tokoh terkemuka India tahun 1857 dalam pemberontakan melawan kerajaan Inggris. Penasaran seperti apa ceritanya? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini dan simak juga review di bagian akhir video ya. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke TKP. Film diawali dengan adegan di mana seorang bayi lahir. Kemudian ia dinamakan Manikarnika, yang artinya permata dari Tuhan. Ketika Manikarnika dewasa, ia mahir dalam menggunakan panah dan bermain pedang. Selain itu, Manikarnika juga baik hati dan tidak sombong. Melihat keberanian dan kebaikan hati sang gadis, Manikarnika akhirnya dilamar untuk menjadi istri Pangeran Gangadhar Rao. Diketahui jika Manikarnika adalah anak dari Moropan. Namun ia dibesarkan oleh ayah angkatnya yang bernama Bajirao, seorang menteri dari wilayah yang bernama Bitor. Perayaan pernikahan antara Gangadhar Rao dan Manikarnika diadakan secara meriah. Sejak menjadi seorang ratu, nama Manikarnika kemudian diubah menjadi Laxmi Bai. Hari-hari Ratu Laxmi Bai bersama sang pangeran diliputi kebahagiaan dan keromantisan bulan madu. Kerajaan Jhansi di bawah kekuasaan Inggris. Untuk itu semua rakyat dan bahkan sang raja harus tunduk kepada pasukan Inggris. Suatu hari Kapten Gordon mendatangi kerajaan Jhansi. Saat melihat suaminya menundukkan kepala kepada Kapten Gordon, Laxmi Bai tidak terima. Ia tidak mau jika harus tunduk kepada seorang penjajah. Ada seorang pemberontak bernama Sangram Singh. Sangram merampok upeti atau pajak yang akan diberikan kepada tentara Inggris dan ia membagikan hasilnya kepada rakyat jelata. Sangram melakukan itu karena ia tidak terima Inggris menjajah negerinya dan menarik pajak yang tinggi dari rakyat. Saat Laxmi Bai bertemu Sangram, pria itu bersumpah bahwa ia hanya mau memanggil wanita itu dengan sebutan ratu jika Laxmi Bai berani menantang penjajahan Inggris. Ketika pulang ke istana, Laxmi kepikiran tentang kata-kata Sangram. Ia sadar bahwa rakyatnya ingin keluar dari penindasan Inggris, tapi sang ibu mertua malah menentang kehendaknya. Menurut ibu mertuanya, secara tradisi, wanita seharusnya berada di dapur tanpa harus mencampuri urusan politik, apalagi harus menentang kekuasaan penjajah. Tentara Inggris merampas sapi dari seorang wanita yang bernama Jalkari. Tidak terima dengan tindakan tentara yang semena-mena, Ratu Laxmi Bai kemudian mendatangi para tentara dan mengambil kembali semua hewan yang disita oleh tentara Inggris. Jalkari sangat senang setelah mengetahui sapinya kembali. Ia menjamu sang ratu dengan penuh kegembiraan. Setelahnya, keduanya menjadi teman baik. Laxmi Bai mengetahui bahwa dirinya hamil dan ia memberikan kabar baik itu kepada suaminya. Laxmi kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki dan mereka menamainya Damodar Rao Navalkar. Tetapi bayinya kemudian diracun oleh pria bernama Sadasif yang membuat anak Laxmi meninggal dunia. Setelah kehilangan anaknya, mereka tak bisa punya keturunan lagi. Untuk itulah Laxmi dan suaminya memilih mengadopsi seorang anak. Sebenarnya mereka ingin mengadopsi anak dari Sadasif. Namun, sang raja justru berubah pikiran dan menggantikannya dengan anak lain yang bernama Anan. Nama Anan kemudian diganti menjadi Damodar Rao. Karena sang raja membatalkan niatnya, Sadasif marah.
Ia bermaksud menyerang raja namun dihadang oleh pengawal istana. Saat diminta untuk tunduk kepada Ratu Laksmi, Sadasip menolak dan ia akhirnya diusir dari kerajaan Jansi. Penyakit raja semakin parah. Sebelum ia wafat, ia berpesan kepada Laksmi agar melepaskan Jansi dari belenggu penjajahan Inggris. Ketika raja meninggal, sesuai tradisi, seorang janda harus mencukur botak rambutnya. Tapi Manikarnika menolak melakukan tradisi tersebut. Ia ingat pesan sang suami bahwa ia harus menjadi dirinya sendiri dan menunaikan apa yang suaminya minta darinya. Sang ibu tidak terima dengan keputusan Laksmi. Namun wanita itu tetap dengan pendiriannya. Ia bahkan bersumpah di hadapan para menteri bahwa di bawah kepemimpinannya nanti, Jansi tak akan tunduk kepada penjajah. नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक. Langkah awal yang dilakukan Ratu Laksmi Bai adalah mengirimkan surat perdamaian kepada kerajaan Inggris. Namun surat itu tak dianggap dan malahan dibakar oleh sang jenderal yang bernama Dalhousie. Sebagai balasan surat itu, Kapten Gordon justru mengepung istana Laksmi Bai dan meminta agar Jansi tunduk terhadap kerajaan Inggris. Tetapi tentu saja Laksmi Bai menolak mentah-mentah permintaan itu. Karena penolakan itu, Gordon membakar salah satu bagian dari istana yang membuat Laksmi Bai terpaksa harus mengungsi. Tak hanya itu, kolonial Inggris juga melakukan pembersihan terhadap kelompok revolusioner, sebuah kelompok yang menginginkan kemerdekaan India dan tidak mau tunduk terhadap Inggris. Sebagai balasan atas tindakan itu, kelompok revolusioner yang dipimpin oleh Sangram Singh menyerang balik pasukan Inggris. Mereka merebut kembali istana Jansi dan berhasil membunuh Kapten Gordon. Dalam penyerangan itu, Sangram berniat menghabisi seluruh pasukan Inggris termasuk wanita dan anak-anak. Namun Ratu Laksmi Bai meminta Sangram untuk membebaskan mereka. Saat bertemu Laksmi Bai, Sangram akhirnya memanggil Laksmi dengan sebutan ratu sesuai janjinya karena wanita itu berani melawan penjajah Inggris. Ketika Laksmi mengungsikan anak-anak dan wanita Inggris, Sadasip dan pasukannya menghabisi mereka di tengah perjalanan. Tujuannya adalah untuk memfitnah Laksmi Bai. Dan sejak saat itu kerajaan Inggris menganggap Laksmi sebagai ratu yang tidak bermoral. Beberapa benteng Inggris berhasil dikuasai kelompok revolusioner. Untuk itu, Inggris menurunkan Mayor Jenderal Sir Hugh Ross untuk meredam para pemberontak dan mengambil kembali benteng-benteng yang telah mereka rebut. Mayor Jenderal Hugh Ross terkenal dengan sepak terjangnya dalam menaklukkan beberapa negara jajahan. Dalam menghadapi Inggris, tentu saja Laksmi Bai kalah jumlah pasukan. Untuk itu ia mengumpulkan para wanita dan melatihnya untuk berperang. Selain itu, Laksmi juga mendapatkan tambahan pasukan dari wilayah yang kalah perang melawan Inggris. Mereka yang masih tersisa memilih bergabung dengan Jansi untuk menentang penjajah. Diketahui jika Inggris memiliki 60.000 tentara, sedangkan Jansi hanya memiliki 20.000 pasukan. Itu artinya, untuk menang, satu prajurit Jansi harus menghabisi 3 tentara Inggris. Yes, sir. Move the troops into position. Pertempuran besar meledak. Inggris kesulitan menembus benteng pertahanan Jansi. Mereka justru terdesak karena berdiri tanpa tembok perlindungan. Untuk itu, pasukan Inggris berlindung di belakang kuil yang ada di depan benteng dan menembakkan meriam mereka dari sisi kuil tersebut. Ratu Laksmi tidak mau menembaki kuil itu. Solusinya, ia mengerahkan pasukan untuk membawa meriam keluar dari benteng dan menembak meriam lawan dari samping tanpa harus menghancurkan kuil. Dalam pertempuran terbuka ini, Laksmi Bai sempat berhadap-hadapan langsung dengan Jenderal Hugh dan ia berhasil mempermalukan sang jenderal dengan menyeretnya menggunakan kuda. Sadasip kembali mengkhianati Jansi. Kali ini ia memberitahu Inggris tentang titik lemah benteng itu dan akhirnya pasukan Inggris berhasil membobol salah satu dinding benteng pertahanan. Tak hanya Sadasip, seseorang bernama Ali juga mengkhianati Jansi. Ia membuka pintu gerbang bagian belakang yang membuat tentara Inggris berhasil masuk ke dalam istana. Dalam pertempuran yang dipenuhi pengkhianatan ini,
Ali berhasil dihabisi oleh komandan perang Jhansi yang bernama Ghulam Ghaus Khan. Namun Ghulam sendiri akhirnya tewas tertembak prajurit Inggris. Tembok pertahanan Jhansi bobol akibat pengkhianatan. Dan kini pasukan Inggris merajalela di dalam istana. Mereka mencari sang ratu untuk menangkapnya hidup-hidup. Teman baik Laksmi yang bernama Jalkari membuat sebuah siasat yang berhasil menyelamatkan sang ratu. Jalkari menyamar menjadi Ratu Laksmi. Kemudian setelah dikepung tentara Inggris, ia melakukan sebuah pengorbanan dengan meledakkan dirinya dengan bom yang membuat ia dan tentara Inggris tewas di tempat. Ratu Laksmi berjuang sekuat tenaga. Ia berhasil membunuh puluhan tentara Inggris. Sekalipun ia terampil dalam seni berperang dan menghabisi banyak lawan, namun sang ratu memilih melarikan diri setelah istananya benar-benar diluluh lantahkan oleh tentara Inggris. Ia dan anaknya, Pangeran Damodar, berhasil selamat. Laksmi meminta bantuan dari kerajaan Gwalior untuk melawan Inggris. Sebenarnya Raja Gwalior keberatan membantu karena kerajaan itu adalah sekutu Inggris. Namun ketika Laksmi mendatangi istana Gwalior, sang ratu berhasil membakar semangat para prajurit Gwalior untuk melihat India merdeka dari penjajah. Dan akhirnya kerajaan Gwalior siap bertempur melawan Inggris. Pertempuran besar berkecamuk di bawah pimpinan Laksmi untuk India melawan Jenderal Hughes yang mengomandani pasukan Inggris. Dalam pertempuran terbuka ini, Laksmi berhasil menghabisi tentara Inggris dalam jumlah yang banyak. Namun pada akhirnya ia tewas dalam pertempuran. Mimpinya untuk melihat India yang merdeka tidak tercapai secara instan. Tetapi kematiannya membakar semangat juang warga India untuk keluar dari penjajahan dan berani bermimpi untuk menjadi sebuah negara yang bersatu dan merdeka. Anaknya Anand Rao Damodar selamat dan ia hidup sampai usia 58 tahun. Sadasip sendiri dijatuhi hukuman mati oleh pemerintahan Inggris. Sedangkan Panglima Ghulam Ghaus Khan dimakamkan di sebelah benteng Jhansi. Sisa kuil pertempuran dan makam Ghulam Ghaus Khan sampai sekarang masih ada dan menjadi destinasi wisata sejarah di kota Jhansi. Jenderal Hughes menuliskan dalam bukunya bahwa Ratu Laksmi Bai adalah revolusioner terbaik dan paling berani yang pernah ada. Dan film pun berakhir. Oke guys, it's review time. Menurut aku pribadi, film ini memiliki keunggulan dalam mengadaptasi narasi sejarah menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik dan mampu membakar semangat patriotisme, nasionalisme, dan emansipasi tentunya. Ratu Laksmi adalah sebuah fakta sejarah yang menampilkan betapa besar mimpi sang ratu untuk merdeka dan bebas dari belenggu penjajah, sekaligus mematahkan rantai tradisi di mana wanita selalu dianggap lemah dan tidak layak untuk terjun ke dunia politik, kepemimpinan, dan bahkan perang. Sekalipun beberapa adegan memang telah dimodifikasi untuk kebutuhan sinematik belaka, namun film ini tetaplah sebuah history reminder, sebuah pengingat fakta sejarah yang sangat inspiratif. Kelebihan lain adalah film ini memiliki desain produksi yang luar biasa mewah dan megah. Film ini diprediksi menghabiskan budget sekitar 99 hingga 125 crore atau setara dengan 17 juta US dollar. Sebuah film kolosal India yang tidak murah dan digarap dengan penuh totalitas. Selain itu, dari semua film kolosal, film yang satu ini benar-benar berkarakter kuat dalam menggali adegan perang dan action. Ini didukung dengan akting pemeran Ratu Laksmi yang luar biasa menawan saat adegan action atau bermain pedang. Bahkan saking totalitasnya saat syuting, kepala pemeran Laksmi sempat terluka dan mendapat 15 jahitan dalam adegan actionnya. Salut banget guys. 2 jempol buat film Manikarnika, The Queen of Jhansi.
Untuk kekurangannya sendiri, efek CGI film ini masih terlalu nampak. Selain itu, beberapa adegan action masih ada yang klise, terutama saat adegan ketika Laksmi keluar dari benteng dan menyerang langsung prajurit Inggris yang ada di samping kuil. Sekalipun diberondong banyak tembakan dan dalam keadaan yang terbuka tanpa perlindungan, namun tak ada satupun peluru yang berhasil melukai sang ratu. Jadi adegan ini agak berlebihan. Musik di film ini juga kurang menonjol. Untuk alur ceritanya, di interval awal, alur film ini mengalir agak lambat. Cerita film mulai menemukan rentak iramanya saat anak Laksmi tewas diracun dan suaminya meninggal dunia. Dan setelah itu semuanya menjadi sangat menegangkan dan tentunya membakar semangat patriotisme dan nasionalisme. Oke, secara personal overall, aku memberikan nilai 8,1 dari 10 untuk film Manikarnika, The Queen of Jhansi ini guys. Nah, bagaimana dengan Anda?